pagi, siang, atau sore, buat semuanya ingin belajar aljabar linear. Ini adalah video pertama perkuliahan aljabar linear. Nah, ini tentu berbeda dengan mata kuliah aljabar linear elementer. Jadi jika kalian inginnya, maksudnya belajar aljabar linear, ya mungkin versi prodi non matematika ya, itu kan mungkin sebaiknya menuju ke video kompilasi perkuliahan aljabar linear elementer atau dasar-dasar aljabar linear ya. Di mata kuliah ini kita belajar lebih ke aljabar linear yang abstrak gitu ya. Tapi tetap ini membutuhkan basic-basic dari aljabar linear ya. Itu tadi dasar aljabar linear elementer ya. Oke, jadi mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi matematika ya yang telah mengambil aljabar linear elementer. Oke. Nah, di aljabar linear elementer kita belajar tentang ruang vektor juga ya, yaitu ruang vektor yang berbentuk R pangkat N ya, atau lebih spesial ya di aljabar linear elementer itu N-nya itu 2 atau 3 ya. Jadi ruang berdimensi 2 itu R2, ruang berdimensi 3 itu R3. Nah, kalau di aljabar linear kita tidak sebatas mempelajari ruang vektor R2 atau R3 atau Rn ya, tapi lebih khusus, lebih umum gitu, lebih abstrak. Nah, jadi kalau kita punya ruang vektor, itu kita punya elemen-elemen dari ruang vektor itu ya, itu kita namakan vektor ya. Jadi kalau kalian biasa menulis misal 1, 2, 3 sebagai vektor, ya ini di aljabarnya tidak mesti bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita punya matriks itu pun sebuah vektor, punya fungsi itu sebuah vektor, kemudian punya apa namanya, polinom itu juga suatu vektor ya. Ada banyak vektor yang tidak biasa kita kenal di aljabar linear elementer. Oke, jadi kalau kita punya ruang vektor V atas lapangan F ya, itu adalah himpunan V-nya tidak hampa ya, dan F-nya adalah lapangan, otomatis tidak hampa ya. Lapangan itu adalah ya, dalam kasus ini kita hanya pelajari lapangan itu berbentuk R bilangan real ya, atau C bilangan kompleks seperti itu. Jadi untuk mempermudah pemahaman ya, jadi hanya pelajari lapangannya bilangan real atau bilangan kompleks ya. Itu kalian sudah kenal sejak lama ya. Tapi pada dasarnya lapangan itu tidak mesti bilangan real atau bilangan kompleks ya. Nah, untuk pelajari itu kan harus belajar namanya mata kuliah struktural aljabar ya, atau teori ring kalau tidak ada struktural aljabar. Nah, ruang vektor V atas lapangan F adalah sistem matematika ya, sistem matematika ini. Sistem matematika yang mempunyai dua buah operasi. Yang pertama ada operasi tambah. Ya. Jadi operasi tambah itu adalah operasi atau fungsi ya, bisa ya. Ingat, operasi itu adalah fungsi khusus ya, yaitu fungsi V cross V ke dirinya sendiri ya. Jadi X dan Y itu dioperasikan atau menjadi X tambah Y ya. Yang kedua itu ada operasi kali skalar. Nah, apa operasi kali skalar itu adalah operasi misalnya atau titik gitu ya. Itu operasi dari F cross V ke V alfa, X dipetakan menjadi alfa kali X seperti itu. Oke, apa yang khas dari dua buah operasi ini ya. Jadi tidak cuma sekedar dilengkapi dua buah operasi, tapi juga terhadap dua buah operasi ini punya beberapa sifat ya. Yang pertama terhadap operasi tambah. Jadi terhadap operasi tambah ya.
Jadi kalau ada operasi tambah, yang pertama ya, terhadap operasi Nah, operasi tambah ini ya berlaku sifat yang standar aja ya. Bahwa kalau yang pertama adalah komutatif, jadi X tambah Y itu sama dengan Y tambah X ya. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif ya. X tambah Y. Ini nggak masalah ya. Mau dijumlahkan yang mana dulu. X dan Y dijumlahkan itu bertambah Z, boleh atau boleh Y tambah Z dulu dioperasikan baru tambahkan dengan X, jadi nggak masalah ya. Ini berlaku untuk setiap X dan Y di V. Ini juga berlaku untuk setiap X, Y, dan Z di V ya. Yang ketiga, ya, terdapat unsur 0 di V. Nah, unsur 0 ini tidak mesti angka 0 ya, bisa jadi angka apa saja. Nah, sehingga untuk setiap X di V berlaku X tambah 0 sama dengan 0 tambah X sama dengan X. Jadi ini sifatnya seperti netral gitu ya. Kalau dioperasikan dengan unsur apapun itu tidak akan berubah unsur tersebut ya. Nah, yang D ini adalah untuk setiap X di V ya. Oke, terdapat kita namakan negatif X ya. Sehingga X tambah min X itu sama dengan X min X ya, tambah X sama dengan 0 ya, seperti itu ya. Ini mirip bilangan bulat ya. Bilangan bulat berapa sifat komutatif, asosiatif, ada angka nolnya dan ada negatifnya gitu ya. Kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi ini teroperasi tambah ya, berlaku 4 buah sifat. Kemudian teroperasi skalar ya, terhadap operasi skalar jadi berlaku sifat, ada 4 sifat juga ya. Yang pertama ini lebih ke namanya distributif ya, jadi alfa dikali X tambah Y sama dengan alfa X tambah alfa Y. Nah, ini itu berlaku untuk setiap alfa di lapangannya ya, dan untuk setiap X, Y di V ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah alfa plus beta dikali X, ini juga berlaku sifat alfa X tambah beta X ya. Ini distributif di vektornya, ini distributif di skalarnya ya. Ini juga berlaku untuk setiap alfa beta di lapangan dan untuk setiap X di V-nya, seperti itu ya. Oke, yang ketiga, jadi ini kan kalau di lapangan itu atau di bilangan bulat, bilangan kompleks ada operasi kali, ada operasi tambah ya. Ini kan terhadap operasi tambahnya ya. Juga berlaku terhadap operasi kali ya, alfa dikali beta dikali X itu sama dengan alfa beta X ya, sama dengan juga beta alfa X ya. Ini untuk setiap alfa beta anggota dari F dan untuk setiap X anggota dari V, seperti itu ya. Yang D, oke, 1 dikali X sama dengan X untuk setiap X di V. Nah, ingat ya, kalau di lapangan, di bilangan real atau bilangan kompleks itu ada angka 1 ya. Secara umum kalau kita punya lapangan, tidak mesti bilangan real atau bilangan kompleks, pasti punya angka 1 ya. Nah, itu identitas perkalian istilahnya ya. Dan itu kalau dikali dengan X hasilnya tetap X ya. Ya, perlu dicatat bahwa 1 di sini tidak mesti angka 1 yang kita kenal ya. Bisa macam-macam. Tapi karena kita cuma bicara bilangan real dan bilangan kompleks sebagai lapangan, maka 1 adalah 1 yang kita kenal seperti biasa. Oke, nanti mungkin di akhir kuliah akan saya berikan contoh di mana ada ruang vektor yang tidak sekarangnya bukan lapangan standar ya. Lapangan standar itu adalah lapangan bilangan real dan kompleks seperti itu. Oke, nah, mungkin ini yang menarik ya. Jadi kalau kita
punya ruang V ruang vektor atas lapangan F. Oke, dalam kuliah ini akan saya terus F ya, tapi kalian dampingkan kalian itu bisa pandang sebagai bilangan real atau bilangan kompleks ya. V-nya ini sekali lagi tidak boleh hampa ya, jadi minimal memuat satu unsur yaitu 0 ya. Jadi kalau V-nya sama dengan isinya vektor 0, maka kita katakan inilah ruang 0 gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya X ya, itu subhimpunan dari V. Oke, ini di luar konteks ya, ini sekedar pengenal ya. Jadi kalau kita punya X anggota subset V dan X-nya sama dengan X1, X2 sampai Xn ada N buah ya. Maka kalau kita punya V kecil itu di V dikatakan kombinasi linier X ya. Artinya V itu sama dengan artinya artinya terdapat alfa 1, alfa 2 sampai alfa n itu di lapangan, sehingga V itu sama dengan alfa 1 X1 tambah alfa 2 X2 tambah alfa n Xn. Oke, contoh ruang vektor lah R2, R3 yang sekalian kenal di aljabar linear elementer ya. Tapi kalau di sini kita biasanya tidak melibatkan angka sebenarnya, kecuali untuk indeksnya. Oke, ini seperti ini ya. Contohnya ya, sekali lagi ini kalian sudah belajar di aljabar elementer ya. Jadi kalau kita punya ruang vektornya dulu ya. Misal V-nya itu adalah P3. P3 ini simbol ya, atau mungkin PN ya. PN itu adalah himpunan polinom. Ya. Dengan A1 sampai AN itu anggota dari lapangan. Ya. Dan kadang ditulis gini F ya. Jadi polinom atas skalar F ya dengan konstanta df gitu. Yang berderajat paling besar n. Ya, ini bentuk ruang vektor juga ya. Karena kalau ini dijumlahkan itu pangkat tertingginya nggak mungkin lebih dari n ya. Ya karena hanya dijumlahkan per komponen gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau n-nya sama dengan 2 misalnya, 2, oke. Sekarang kita contoh untuk kombinasi linear ya. Karena kalau contoh untuk yang R2, R3 kalian sudah pelajari aljabar elementer ya. Kalian bisa cek video saya di perkuliahan aljabar linear. Kalau n sama dengan 2, itu kita punya P2 ya. P2 atas lapangan F ya. Nah, sekarang saya asumsikan F-nya adalah bilangan real ya. Kita misalkan F-nya bilangan real. Ya. Nah, kemudian kita punya himpunan X. Himpunan X itu adalah misal ini 1, kemudian ini X ya. Itu dan ini ya. Nah, kemudian kalau kita punya V kecil anggota P2 ya, di mana V-nya sama dengan mungkin W ya, W dan V ya, dan V-nya adalah 1 plus 2X polinom ya, dan W-nya sama dengan 1 plus X kuadrat. Nah, bisa kita lihat bahwa V ini adalah kombinasi X. Kenapa? Karena kita punya alfa 1 sama dengan 1 dan alfa 2 sama dengan 2. Jadi V itu sama dengan 1 plus 2X sama dengan alfa 1 dikali 1 tambah alfa 2 dikali X. Ya.
Tapi vektor ya bukan komisioner X ya. Karena kalau kita punya 1 tambah X kuadrat sama dengan alfa 1 kali 1 tambah alfa 2 kali X ya. Maka alfa 1 itu 1 ya. Dan alfa 2-nya itu tidak jelas ya. Harusnya 0 ya. Karena ini bisa ditulis sebagai 1 tambah 0 kali X tambah 1 kali X kuadrat. Ya, kita dapatkan alfa 1 sama dengan 1 ya, persamaan dua polinom ya. Jadi yang per komponen itu sama jadinya. Alfa 1 sama dengan 1, alfa 2 sama dengan 0. Nah, tapi kita nggak dapatkan yang ini ya. Gitu. Jadi nggak mungkin ada suatu bilangan real dikali X itu jadi X-nya berubah jadi X kuadrat. Nggak mungkin. Jadi V-nya adalah kombinasinya dari X. Atau kita tulis kali V anggota span X ya. Sementara dari sini kita dapatkan bahwa W bukan anggota span X ya. Oke, saya kira jelas ya tentang ruang vektor dan vektor-vektor di dalam ruang vektor itu. Terus kapan suatu vektor adalah kombinasi linear vektor lainnya. Oke, sebenarnya gampangnya kombinasi linear itu ada kelipatan ya. Jadi kalau kita punya di aljabar linear elementer ya, kalau kita punya vektor 2 0 itu kelipatan vektor 1 0, yaitu 2 kali 1 0. Jadi kita katakan 2 0 adalah kelipatan vektor 1 0 ya. Tapi kadang-kadang kalau kita punya 2 2 itu sama dengan 2 kali 1 0 tambah 2 kali 0 1 seperti itu. Atau di sini 3 boleh lah. Ini biar nggak sama ya. Nah, ini seperti kelipatan tapi ya kelipatan dari dua buah vektor gitu ya. Nah, itu istilahnya kombinasi linear. Nah, kalau kelipatan seperti ini ya kita namakan juga kombinasi linear ya. Cuman mungkin lebih populer kita katakan kelipatan. Ya. Nah, kelipatan itu kalau dalam banyak vektor gitu baru kita katakan kombinasi linear. Oke. Mudahan paham untuk kuliah pertama kali ini. Kita akan ketemu pada kuliah berikutnya. Kita akan belajar tentang subruang. Jadi ada ruang vektor itu punya subhimpunan tak hampa yang membentuk subruang. Oke, kita ketemu lagi pada perkuliahan berikutnya. Oke, semoga paham ya.